On. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cak Koja, cakap-cakap konstruksi baja bersama Indonesian Society of Steel Construction. Hari ini Cak Koja dapat tamu baru. Nah, ini baru kenapa? Karena baru masuk, baru datang di ruang podcast kami, yaitu Bapak Dedi Rianto. Ya, Apa kabar Pak Dedi? alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Siap, baik. Enggak deg-degan Pak ya? Enggak. Santai Pak. Baik, beliau ini adalah senior marketing senior manager PT Ceil Abrasif Indonesia. Nah, kalau kita bicara abrasif udah tahu ya, abrasif itu adalah untuk menggerinda ya Pak ya. Untuk menggerinda. Gampang. Ini udah kelihatan ini guys di meja kita, di meja podcast kita. Nah, beliau mungkin kita nggak bisa tanya banyak ya, tapi nanti di kolom komentar boleh tanya banyak. Tapi di sini saya menyampaikan bahwa mengucapkan terima kasih dulu sudah hadir Pak Siap, di terima Cak kasih. Koja. Teman-teman konstruksi baja bicara tentang rantai pasok konstruksi baja ini banyak. Salah satunya adalah produk Bapak. Oke. Nah, ini lucu nih, ada iPrix. Ya, ini iPrix apa ini Pak? Boleh Pak Dedi, monggo silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Cak Koja yang sudah kasih kesempatan kita ya untuk ikut nimbrung di broadcast-nya ya. Dan juga mungkin kita mengucapkan terima kasih dulu bisa diizinkan masuk gabung dengan ISSC ya. Dan sebagai pendatang baru tentunya harus banyak penyesuaian juga, Pak. Iya gitu Pak ya. Nah, secara produk kita bisa siap untuk bekerja sama untuk menjadi salah satu mata rantai pasok di industri di Indonesia. Terutama industri konstruksi baja. Terutama industri konstruksi baja. Ya. Oke, karena produk kita ini sangat-sangat dekat dengan baja, Pak. Sangat Pak ya. Mulai dari hulu sampai hilir. Semuanya, Pak. Semua Pak ya. Semuanya. Pokoknya ada yang namanya pekerjaan besi, menyangkut ke besi-besi. Nah, kita ada consumable-nya. Oke. Consumable berarti dipakai terus. Dipakai terus, Pak. Mungkin kalau nggak ada barang ini orang nggak bisa kerja Nggak juga. bisa kerja. Gitu ya. Baik, Baik, ya. mungkin kembali ke pertanyaan Cak Koja tadi, Ya. itu I-nya itu apa gitu kan? Ya. Itu bisa disebut IPRIK juga bisa, IPRIK juga IPRIK bisa, juga bisa. gitu ya. I-nya itu Indonesia, Pak. Indonesia. Berarti ini benar. produk Indonesia. Produk Indonesia, betul banget, Pak. Kita lihat warnanya juga, Pak. Oh iya Ya. betul, merah putih. Merah putih, Pak. Indonesia banget kan? Betul, betul. Sayang, makanya jangan disia-siakan. Orang Indonesia harus pakai Produk Indonesia. Wah, ini sesuai dengan Pak Jokowi bilang nih Pak. Betul, Pak. Nah, sehingga I-nya itu adalah Indonesia. Periknya itu adalah mungkin kecepatan ya. Cepat ya, Pak ya. Kecepatan. Kenapa Indonesia? Karena produksinya sudah di Indonesia. Oke, Ya. produksi di Indonesia. Berarti sudah ada TKDN, udah masuk Sudah di website TKDN, P3DN. P3DN ada. Silakan cek saja. Berarti harus dipakai nih Pak. Harus, Pak, harus, Pak. Oke. Ya, jadi untuk produk kita itu kita sudah sertifikasi untuk sistem manajemen mutu, kita sudah pakai ISO 9001 2015. Terus untuk kita juga pakai sertifikasi juga, itu sertifikasi yang kita pakai adalah Korea Industrial Standard. Oke. Satu, kenapa Korea Industrial Standard? SNI-nya belum ada. Oh, Gitu. ini baru tahu. Berarti Gerinda itu SNI belum ada. Belum ada, Pak. Jadi masih mengadopsi pakai Korea. Korea. Kenapa Korea? Karena pabriknya asal dari Korea. Oke, Teknologinya teknologi Korea. Kita juga punya ada beberapa engineer dari Korea untuk support teknisi kita yang ada di Indonesia. Gitu. Dan terakhir, kita sudah sertifikasi untuk TKDN. Tingkat komponen dalam negeri. Berapa Ya. Pak sudah TKDN-nya Pak? Nah, untuk produk batu gerinda yang kita punya, kita 4 sertifikasi yang kita punya. Anggap yang paling tinggi deh Pak. Paling tinggi 32. Cukup Pak. Cukup. 32% Nah, cukup. Iya, nanti tinggal tambahan lagi presentasinya 15%. BMP ya? Iya, Tambah 15%. bobot manfaat perusahaan. Bobot manfaat perusahaan 15%. 40% dah harus dipakai, harus. Pak. Harus, Pak. harus dipakai Harus kan? dipakai. Itu. Nah, kembali lagi, Pak. Nah, produk kita semuanya untuk cutting grinding. Itu mungkin sedikit saya sharing informasi bahwa untuk cutting grinding ini kita produksi secara sendiri.
gitu. Tidak boleh dicampurkan dengan item-item yang lainnya. Ada Item berapa yang item? Nah, item itu ratusan, Pak. Ratusan item. Ratusan item. Tetapi untuk industri kan kita ada industri baja itu konstruksi mungkin ya. Terus juga ada industri marine juga ada. Ya, perkapalan ya, Pak. Perkapalan juga ada. Terus juga ada industri yang macam-macam. Migas juga udah masuk, Pak. Migas juga ada. Nah, kita ada masuk ke industri yang sekarang, yang pabrik yang kita baru selesai bangun dan sekarang sudah beroperasi dan sudah produksi, itu khusus untuk industri otomotif. Udah masuk otomotif juga? Otomotif juga. Oke, pabriknya di mana itu, Pak? Nah, itu sama-sama di Cikarang, Pak. Oh, Satu area, bukan satu pabrik ya. Satu area di Nah, Cikarang. Tapi bukan beda satu pabrik. beda pabrik. Kenapa beda pabrik? Karena memang beda karakternya. Oh, Nah, gitu. Jadi kita harus investasi dengan yang berbeda juga. Ya, apalagi otomotif Indonesia lagi naik nih, Pak. Otomotif, ya insya Allah, Pak. Cukup ya. Gitu. Udah banyak yang masuk ke Indonesia banyak ya. yang masuk ke Indonesia. Nah, untuk cutting grinding ini, kita bondnya adalah bond itu perekatnya ya. Perekatnya itu jenisnya adalah resinoid, Pak. Resinoid. Nah, untuk yang tadi otomotif, itu bondingnya adalah Fitri. Ini Fitri mana, Pak? Bukan Fitri yang sebelah. Bukan Pak. dulu. Bukan. Fitri ya namanya. Ya, itu bondingnya Fitri, Fitri. oke. Oh, ini termasuk ini, Pak, yang lihat bisa motong rel kereta api nih. Betul. Ini rel kereta api ini jenisnya bondingnya ada resinoid. Resinoid karena dia tahan dengan benturan. Wah. Lebih tahan benturan. Ini kelihatan ya teman-teman Koja ya. Wah, luar biasa nih bisa motong rel. Nah, ini rel kereta api kita juga sudah masuk juga. Nah, ini adalah rel grindingnya. Ini salah satu produk kita yang sedang dikembangkan sekarang. Oke. Ya, dikembangkan sekarang. Tidak tanggung-tanggung, Pak. Kita bersaing dengan produk dari Jerman. Wah, produk dari Jerman. Ya. Ini bersaing dari sisi kualitas berarti sama lah ya, Sisi atau mungkin lebih. Sisi quality Nggak iya, kalah lah dari ya. pricing juga iya. Oke. Jerman dan juga dari China juga ada. Dari sana juga ada. Oke. Itu. Nah, alhamdulillah kita terus develop terus, akhirnya kita bisa masuk ke pasar. Nah, ngomongin pasar nih luar biasa Pak. Indonesia kan cukup besar, cukup luas. Banget, Jadi Pak, banget. industri semuanya ada. Mulai tadi Bapak sebutkan ada konstruksi jelas karena kita juga di Indonesian Society of Steel Construction, pasar konstruksi saat ini memang mendominasi penggunaan baju itu hampir 70% lebih. Betul. Nah, kalau dari iPrix ini fokusnya kemana Pak? Atau sebenarnya bisa semua tapi mungkin di Indonesia apa yang dilihiri Pak? Nah, untuk abrasif pressurized cutting grinding ya, ini Indonesia ini memang sangat berkembang Pak untuk saat ini, dan ini menjadi pasar yang sangat seksi sekali Pak ya. untuk industri ini Pak. Betul. Ya. Mungkin kalau kita hitung nilainya fantastis untuk pemakaian ini. Gitu. Ya, dulu mungkin perkembangan dulu ya, di pagar-pagar rumah itu pakainya bambu Pak. Oke. Pakainya berubah lagi pakai tanaman kecil hias. Ya. Nah, sekarang kan udah pakai steel, Pak. Baja semua, Pak. Baja semua. Iya, bisa hulu, bisa pakai siku kadang. Betul. Nah, dulu rumah-rumah penduduk itu kan pakainya bambu. Betul, Pak. Berubah lagi kayu. Sekarang berubah lagi baja ringan. Baja ringan nggak bisa dipotong pakai amplas. Baja ringan kan nggak bisa dipotong, ditekuk begini, Pak. Bisa. Tetap harus digerinda. Iya. Jadi perkembangan zaman terus terus berkembang. Iya. Dan ini adalah suatu pasar tersendiri untuk abrasif presenoid cutting grinding. Oke. Ya, karena mungkin sekarang kalau di lingkungan perumahan itu yang perumahan yang biasa ya, Pak. Mungkin lebih dari 50 atau 20 namanya bengkel las. Betul. Ya. Betul, Pak. Di rumah saya aja kelihatan 4 sampai 5 bengkel las. Itu satu blok ya. Satu jangkauan lah gitu satu ya. jalur ya. Satu jalur kita keluar Betul. gerbang. Itu dalam satu perumahan itu bengkel las sudah berapa? Masya Allah. Itu semua pakai begini, Pak. Itu semuanya pakai batu gerinda, Pak. Belum yang industri gede-gede ya. Nah, kita yang kecil dulu deh ngomongnya. Kecil dulu ya, itu Kan masuk ya. Banyak sekali itu, Pak. Itu. Nah, kalau satu kecamatan itu ada 10 perumahan. Dari 10 perumahan itu ada 100 atau 50 bengkel. Udah kelihatan berapa? Betul. Gitu. Banyak sekali itu, Pak. Ini kan menarik, Pak. Menarik. Ini menarik ya. Karena itu nggak lepas dari konstruksi yang utama. Nah, gitu lagi Tapi kita. perkapalan juga bisa masuk. Nah. Bahkan industri Bapak udah masuk otomotif. Masuk otomotif gitu. Nah, kita lari ke industri untuk konstruksi, fabrikasi ya. Ya, Indonesia kan terus berkembang, Pak. betul. Dari mulai industri jembatan, terus mungkin untuk Steel building, bangunan baja, bangunan baja. Ya, terus juga sekarang mungkin lebih banyak ke apa namanya? Kapal ya, Ya, bukan kapal untuk perkapalan juga transportasi.
Nah itu juga banyak menggunakan batu gerinda juga, Pak. Wah, ini berarti pasti kan banyak. kalau pasar seksi yang rebut juga banyak nih Pak. Yang Itu PDKT dia. banyak juga nih Pak. Makanya kenapa saya bilang kata seksi, karena banyak yang rebut, Pak. Gitu, banyak Tapi yang rebutan. strategi dari Cale ini apa Pak untuk bisa menarik perhatian dari pasar yang seksi ini? Nah justru kita hanya mampu mengedukasi dari para calon konsumen aja, atau mungkin para pemakai, Ya. bahwa kita menyadarkan bahwa industri di Indonesia itu tidak lepas daripada industri kecil-kecil yang ada di Indonesia. Dan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus saling keterkaitan. Harus Gitu. bersinergi Pak Harus ya? bersinergi. Supaya apa? Timbul nantinya suatu kemajuan yang bersama. Jadi majunya bersama. Majunya bersama. Pabrik kita ada di Indonesia. Ya, di Cikarang tadi Pak ya? Cikarang. Sekarang pajaknya masuk Indonesia, Pak. Jelas. Karyawannya orang Indonesia. Jelas. Ya Bapak Indonesia Pak ya? Indonesia juga. Bukan Korea Pak? Gitu. Baik. Ya kan? Nah, masa iya sih orang kita sendiri orang Indonesia nggak mau Dan pakai ini produk. hebat loh Pak. Bapak ada kasih edukasi ke katakanlah ya tukang atau mungkin bukan tukang pun bisa pakai gerinda ini Pak ya? Nah itu dia Pak, kita mengedukasi, mengenalkan produk senyaman mungkin, seefisien mungkin, Dan seaman mungkin. seaman mungkin, seaman mungkin. Oke, luar biasa. Gitu. Jadi pendekatan itu, dan kita juga melengkapi pabrik kita itu cukup, fasilitasnya cukup lengkap. Jadi produk yang kita produksi sebelum kita lempar ke pasaran, kita melakukan tahap pengujian dulu. Oke. Nah, tahap pengujian dulu, kita kasih sampel, dinyatakan oke sama user, baru kita produksi. Karena standarnya belum ada, sementara pakai standar Korean yang sudah memang sudah duluan sudah ya Pak ya? ekspornya. Sudah ekspornya. Karena Pak di Koreanya sejak 1955 Pak. Oke, udah lama berarti Pak. 1955 ya? Indonesia merdeka berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun, Gitu, 10 tahun. baru dia udah bisa produksi untuk batu gerinda. Karena memang untuk grup kita mengkhususkan di abrasi presinoid cutting grinding sama Fitri Pak. Oke. Gitu ya, dari Indonesia, dari Korea 1955 mereka terus berjalan. Di Korea itu ada 2 plant. Di Korea ada 2 plant. Ada 2 plant. Itu ada di Anseng sama Pohang juga. Nah, terus expand ke Indonesia 2002. 2002 ya? Ya, 2002, 2003 mungkin perusahaan sudah mulai berjalan. Kita aktif di pameran. Tetapi waktu itu kita lebih fokus ke penjualan ekspor, Pak. Ekspor malah? Ya, ekspor. Dari Indonesia ekspor keluar? Ekspor keluar. Berapa persen Pak? Dari setiap produksi, berapa share marketnya untuk ekspor? Ekspor itu sampai sekarang ya, itu 75 sampai 80%. Cukup gede Pak ya? Besar, Pak. Oke. Lokalnya baru kebagian di Lokalnya 15-20%. 20% untuk sampai saat ini 20%. Ada rencana mau dirubah, di switch? Mungkin lokalnya agak sedikit tambah? Rencana kita seperti itu, Pak. Gitu Pak ya? Ya, rencana kita untuk lokalnya kita naikkan presentasinya lebih tinggi lagi. Ya termasuk kita masuk ke ISSC. Oke, salah satunya Pak ya? Penetrasi ke Pipeline yang jelas. betul. Dan juga kita bisa edukasi Pak yang paling penting. Baik. Jadi ke customer atau pelanggan atau pengguna itu tidak menjual produk tapi jual manfaat. Manfaatnya. Nah, manfaatnya dengan cara edukasi tadi Pak ya. Dan ini pasti tentu banyak cara yang dilakukan oleh Cale Indonesia, Abrasif Indonesia ini, salah satunya adalah menyebarkan podcast ini nanti bisa dilingkan cara pakai gerinda yang aman, nyaman, dan ya itu tadi Pak. Kadang-kadang kalau pakai nggak benar suka boros kan Pak ya. Betul. Suka boros pakainya. Sebenarnya boros itu tentatif, tapi yang saya lebih melihat adalah ke safety-nya. Safety Pak ya. Saya lebih utamakan ke safety. Kenapa? Orang biasa bekerja merasa biasa Pak. Oke. Pak kok ini covernya nggak dipakai? Ah udah biasa, saya udah 20 tahun begini nggak ada apa-apa. Gitu. Tapi bahaya sekali itu. Itu bahaya Pak. Di rumah nungguin loh keluarga. Betul Pak. Gitu. Karena apa? Karena cuma saya udah biasa Pak, 20 tahun saya begini nggak apa-apa kok. Ya karena belum kejadian aja ya, kita amit-amit nggak minta, tapi kalau kita jaga dari awal, itu tentu lebih baik. Oke, baik. Cale Indonesia ini kita bicara besarnya saja Pak. Yang pertama di pabrik masuk Pak, pabrik-pabrikan baja gitu masuk? Pabrik baja kita masuk. Masuk Pak ya? Masuk. Itu untuk perawatan atau untuk apa Pak biasa dipakai? Nah, untuk pabrik-pabrik baja ini kayak Krakatau Steel, ya, Krakatau Steel, Krakatau Posco, kita masuknya ke resinoid untuk roll grinding. Oh, untuk roll grinding yang roll slabnya gitu Pak ya, atau plat dan coil. Steel rollnya setelah dipakai itu kan mereka nggak stretch lagi ya, itu otomatis ada goresnya. Oh itu konsumsinya gede juga itu Pak Setelah berarti. itu baru di grinding lagi. Ya. Gitu. Nah setelah itu mungkin kita masuk di
bengkelnya. Ya. Oke, pabrik baja udah masuk. Terus bawahnya lagi Pabrik baja udah masuk Gunung Garuda. Ya. Gunung Garuda juga untuk cutting grindingnya juga fabrikasi baja gitu Pak ya. fabrikasi baja sudah cukup lumayan juga. Juga banyak Pak ya. Itu ada Barata Gresik, Oke, BUMN Barata. terus Barata Cilegon juga. Ada sudah Barata pakai. Cilegon juga sudah pakai juga. Dan ada beberapa perusahaan besar juga yang sudah pakai. Kalau proyek yang sudah masuk langsung katakan menjadi ABL atau Kalau proyek yang sudah masuk banyak juga Pak. banyak juga Pak ya. Ini sekarang kan lagi seksi juga, ini proyek-proyeknya dari Pertamina ya. Migas. Wah itu lebih ketat lagi tuh Pak biasa Ketat penggunaan lagi. materialnya Pak ya. Betul. Nah ini juga kita sudah dapat inputan dari para distributor. Siap ada order cukup lumayan besar. Mereka kita saring dari mana? Project Pak. Ini project oh berarti. Berarti sudah masuk ABL berarti Pak. Approved brand list ya. Iya. Atau AML kalau zaman dulu approved manufacturer list gitu ya. Betul. Baik. Sudah sekarang saat ini sudah cukup besar ya untuk di industri konstruksi fabrikasi, untuk di industri apa ya manufacturing juga banyak juga. Banyak Pak ya. Yang terutama sampai bengkel-bengkelnya juga udah pakai ini kayaknya Pak ya. Ini kan yang biasa dipakai bengkel yang ini Pak. Ya, betul. Karena saya pernah pakai juga. Oh gitu. Karena saya nggak tahu cara pakai, kembali apinya ke saya Pak. Nah itu dia. Ini bukan Berarti ahlinya. Perlu lihat kan. Ya perlu lihat untuk safety basic trainingnya. Iya, jadi guys, iPrix luar biasa. PT Chill Abrasive Indonesia juga tidak hanya jual produk, tapi mengedukasi penggunanya supaya pemakaian dengan cara aman, nggak seperti saya yang asal pakai apinya ke saya akhirnya kayaknya nggak bisa pakai ini. Dan pernah kejadian pecah Pak, Betul. lagi pecah, untung nggak kena tangan. Jadi hati-hati, utamakan keselamatan. Yang jelas untuk ke depan Pak, visi yang mau dicapai atau yang mau dikerjakan untuk PT Chill Abrasive Indonesia apa nih Pak? Banyak menyebarkan manfaat aja Pak. Banyak menyebarkan manfaat. Ya, banyak menyebarkan manfaat. Terutama untuk teman-teman Cak Koja dulu ya. Baik, nanti untuk lebih tahu kita bisa ke websitenya adalah atau di banyak medsos juga Pak ya? Ada medsos juga Pak. Oke, saya sebutkan saja medsosnya. Di Instagram ada iPrix Official. Nanti kita cantumkan. Di Facebook juga ada i/Prix Abrasive Wheel. YouTube juga ada YouTube channel. YouTube channel juga ada. Jadi nggak cuma Cak Koja yang punya YouTube channel ya. iPrix Abrasive Wheel, dan di websitenya ada di www.grinding.co.kr. Betul. Nah, baik. Terakhir Pak, untuk konstruksi baja Indonesia mungkin ada pesan? Monggo, silakan Pak. Ya untuk konstruksi baja Indonesia, saya pikir ini suatu perkembangan yang cukup luar biasa, mantap ya. Artinya dari sekarang mungkin untuk proyek-proyek semua sekarang sedang berjalan semuanya, dan itu tak lepas membutuhkan satu mata rantai pasok yang cukup kuat juga. Ya. Dan tak lupa mata rantai pasok ini kita yang bangun Pak. Kita yang bangun. Jangan orang lain yang bangun. Jangan orang lain bangun. Iya kan konstruksi baja ada di Indonesia, masa orang lain yang bangun? Kita harus bangun. Kita harus nomor satunya untuk membangun itu. Nomor satu. Saling bersinergi. Ya. Dan dalam hal ini untuk PT Chill Abrasive Indonesia melalui produknya itu kita siap untuk bersinergi yang lebih luas, yang penuh manfaat dan juga aman, Pak. Aman yang penting. Itu aja. Baik, dan jangan lupa merah putih. Merah putih. Indonesian Prix atau iPrix. Ya. Baik, terima kasih. Saya rasa ini udah cukup panjang, tapi untuk lebih panjang lagi nanti bisa di-follow, nanti bisa diklik, di-subscribe saja. Boleh tanya di kolom komen kami atau kunjungi website langsung PT Chill Abrasive Indonesia. Terima kasih sekali lagi kedatangannya Pak Dedi dan rekan-rekan. Itu juga ada rekan-rekan di depan di belakang layar. Oke. Saya rasa terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup Cak Koja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.